mantap. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa minasan. Canon, Sony, Honda, Fujifilm, Satria, Suzuki, Ninja RR4 tak sembarang dan lainnya. Selamat datang di channel Nobar Anime yang akan membahas anime, rekomendasi anime, dan juga lagu anime lainnya tentunya. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas 5 daftar anime isekai dengan hero paling gokil dan juga anti mainstream. Oke, langsung aja tanpa perlu banyak basa-basi, langsung menuju yang nomor 1. Yang pertama, Ryuguin Seiya dari anime Contius Heroes. The Heroes is overpowered but overly Contius. Anime ini menceritakan petualangan seorang dewi bernama Ristarte dan juga pahlawan yang dipanggil dari dunia bumi yang bernama Ryuguin Seiya. Panggil Seiya saja lebih gampangnya, oke? Jadi anime ini ya seperti biasanya si Rista ya apa namanya Dewi Ristarte ini ya, panggil Rista aja supaya gampang. Jadi si Rista ini sering dibuat jengkel sama si karakter utamanya itu si Seiya ini, yang memiliki sifat terlalu waspada dalam segala hal gitu. Ya tentu saja dari sifat si Seiya ini ya merupakan sifat yang beda jauh gitu dengan tipikal hero isekai pada umumnya gitu. Ya sebenarnya sih ya kalau Seiya sendiri sih ya jelas pasti ya apa namanya tuh waspada segala hal lah, memikir apa namanya konsekuensi yang akan diterimanya gitu. Ya sebenarnya si Seiya ya bener juga sih, tapi ya si Seiya juga ya gitu mewaspadai segala halnya itu terlalu sakne gitu ya kan, apa namanya tuh ya terlalu mewaspadai ya, terlalu akut gitu mewaspadainya, terlalu takut gitu. Tapi si Rista sendiri tuh juga sering diabaikan oleh si Seiya yang memilih si Seiya untuk ya terjun ke dunia isekai itu dan menyelamatkan bumi itu. Ya si Seiya pun juga si Seiya sendiri pun juga menolak gitu untuk menyelamatkan dunia. Ya dengan alasan ya belum siap sepenuhnya gitu. Ya sebenarnya sih si Seiya juga bener sih. Sekarang gini, anggap aja ya misalkan kalian lagi main game atau di rumah lagi mau nobar atau makan makanan gitu, tiba-tiba kamu dipanggil ke isekai itu disuruh nyelamatin bumi itu dari serangan raja iblis itu. Oh gak gendeng mending aku turun nao anjing dimangan perang karo gelot ambil raja iblis mati yang namun begitu si Seiya memutuskan kesiapannya gitu. Jarang ada musuh yang bisa menandingi si Seiya, karena si Seiya ini selalu memiliki trik berpikir selangkah lebih maju ketimbang musuhnya gitu. Ya bisa dibilang sih Seiya ini ya berpikirnya tuh jenius gitu ya teman-teman ya. Lebih selangkah lebih maju ketimbang musuhnya gitu. Seperti di film Marvel Batman gitu. Selalu berpikir selangkah lebih maju, berpikir lebih ke depan gitu. Memikirkan konsekuensinya yang akan didapat gitu. Bagus sih. Oi, 黙って聞いていれば何を言う。だって町を燃やして金巻き上げてんだよ。ああもうさっさと次の町に行くわよ。ほら俺いい。 Nomor 2, Genso Shibata dari anime Kemono Michi Rise Up. Jadi Genzo adalah seorang pegulat profesional dengan julukan Kemono Mas karena gimmicknya itu yang selalu memakai topping singa gitu ya teman-teman. Meskipun terlihat garang di ring, tapi sebenarnya Genzo ini adalah pecinta satwa gitu. Pecinta satwa akut ya, bisa dibilang. Pokoknya si Genzo ini adalah pecinta satwa akut yang tidak tahan jika melihat binatang itu di jalan itu. Sepertinya contohnya aja kalau misalkan Genzo bertemu dengan kucing gitu. Kucing itu pasti langsung diambil, dipeluk, dicium, dijilat, dicelupin kayak Oreo gitu pastinya teman-teman. Saat laga perebutan sabuk World Champion, tiba-tiba saja si Genzo ini ya teman-teman dibawa oleh sebuah portal gitu. Dan portalnya itu menuju ke dunia fantasi itu, ke dunia isekai, dunia lain ya teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia tuh terpilih sebagai pahlawan untuk mengalahkan makhluk buas dan juga monster jahat yang menyerang kerajaan di dunia isekai tersebut gitu. Cuma sayangnya si Genzo ini ya teman-teman ya sudah jelas ya pasti dia tidak mau gitu yang namanya membunuh binatang.
karena dia itu ya pecinta binatang sejati itu, satwa akut, sakti sama binatang gitu, dijilat, dicelupin itu. Bayangkan dia seperti itu ya teman-teman. Tidak hanya menolak membunuh monster, dia juga mengancam kerajaan gitu teman-teman. Mengancamnya itu seperti kalau misalkan kerajaan itu berani-beraninya membunuh monster di depan wajahnya si Genzo nggak bakal serta-merta lah ya langsung membunuh si kerajaan tersebut itu, ngebunuh pengawal atau prajurit yang ngebunuh binatang tersebut gitu. Akhirnya si Genzo itu memberontak dari kerajaan, habis itu dia tuh kabur dari kerajaan. Nah, pada saat itu benar-benar mengabaikan misi yang dipercayakannya gitu loh. Jadi Genzo itu mengabaikan misi yang dipercayakan kepada kerajaan gitu. Jadi dia tuh kayak memberontak terus kabur gitu. Bodo amat sama misinya gitu. Yang penting si Genzo ini sayang sama binatang gitu. Nah, si Genzo setelah dia kabur dari kerajaan di dunia isekai tersebut, dia malah membuka pet shop di sana. Bayangkan anjing, dia pergi ke isekai bukannya malah senang-senang atau apa, malah buka pet shop bangsat, pet shop anjing, sumpah dah. Wow. Bahkan si Genzo ini ya teman-teman, dia tuh juga nggak ragu-ragu itu menyuplek semua orang yang berada di kerajaan gitu. Bahkan Tuan Putri aja disuplek sama si Genzo anjing. Bayangkan perempuan yang bisa dibilang adalah perempuan lemah gitu, lemah lembut yang tidak memiliki kekuatan, disuplek kayak Brock Lesnar anjing, patah tulang dah itu, leher silang. Nomor 3, Tanya Fondegure-Chaff dari anime Youjo Senki. 適性のある者は魔導士として将来的に軍へ徴兵されるのが常であり。 Oke, ini anime ini kesukaan aku ini teman-teman. Kalian siapa sih yang nggak kenal sama si Loli yang brutal, yang sakne sama peperangan gitu ya teman-teman. Melihat Loli yang imut-imut, yang menggemaskan, yang bikin kita cubit pipinya, ternyata dia memiliki sifat brutal anjing, psikopat bangsat. Semuanya pun dihanguskan habis, ditembak, massal, hilang kepala, perut, tangan, kaki, wes. Mantap ya Loli, mantap. Cerita bermula saat seorang pekerja kantoran di Jepang ya teman-teman, yang tidak disebutkan namanya. Aku nggak tahu juga namanya siapa, aku cari-cari di internet nggak ada. Kita sebut saja karakter ini tuh namanya Bejon ya teman-teman, supaya gampang lah. Si Bejon ini itu tuh diserang oleh bawahannya sendiri gitu, yang baru saja dia pecat gitu. Bayangkan anjing, ini orang udah sadis gitu di real life-nya itu ya teman-teman. Karyawannya aja bekerja, baru saja direkrut, habis itu dipecat anjing mentah-mentah, kasihan, ini orang sadis pokoknya ya. Habis itu si Bejon itu tuh diserang oleh bawahannya dengan cara yang bisa dibilang cara licik ya, cara goci pokoknya. Dengan cara mendorong si Bejon itu ke rel kereta anjing, kelindes yuk, hancur tubuhnya, penyet anjing, kayak tempe penyet, mantap dah, goreng oseng-oseng ya. Si Bejon ini yang merupakan ateis, kemudian dia itu didatangi seorang dewa gitu. Dan si dewa ini ya teman-teman ya, menyuruh si Bejon itu bertobat gitu. Di saat-saat yang terakhir sebelum si Bejon itu tuh dilindes sama kereta ya. Nah, tapi si Bejon ini tuh ya teman-teman, itu malah tidak bilang ke dewanya, aku itu nggak membutuhkanmu gitu. Buat apa anjing, kamu itu nggak guna bangsat, aku hidup sendiri, aku nganu sendiri, kerja sendiri, menghasilkan uang sendiri itu, tanpa bantuan dewa aku sudah bisa hidup sendiri, mandiri bangsat. Itu mungkin di pemikirannya si Bejon gitu teman-teman. Tapi si dewa ini pun mendengar apa kata si Bejon itu tuh langsung murka teman-teman. Ya jelas lah anjing, dewa mana aja teman-teman yang nggak murka ngelihat pengikutnya, bukan pengikut sih, seorang manusia yang berkata begitu di depan mukanya gitu. Bayangkan anjing kalau aku jadi dewanya itu ya teman-teman ya, udah aku sentil kepalanya, hilang langsung anjing kepalanya, full buntung. Nah setelah itu si dewa ini ya teman-teman ya mengirim si Bejon ini ke dunia isekai gitu, yang dimana dunia isekainya itu bisa dibilang dunia peperangan gitu ya teman-teman, peperangan antar negara itu, konflik anjing ya, pokoknya pada saat peperangan lah teman-teman ya.
Si Bejon dikirim ke dunia isekai yang pada saat peperangan supaya si Bejon ini ya teman-teman itu ya mengemis kepada si dewa itu untuk meminta bantuannya kelak pada saat di zaman isekai itu ya teman-teman ya. Si Bejon ini ya teman-temannya itu terlahir sebagai seorang wanita gitu, wanita loli imut-imut menggemaskan, dan dia itu diberi nama Tanya von de Gureschaff yang rambutnya warna kuning gitu, bule anjing, dan matanya warna biru gitu. Nah, siapa sangka teman-teman, si Tanya ini itu menjadi salah satu pemimpin batalion. Yes, pokoknya itu pemimpin tentara gitu, batalion penyihir itu di dunia fantasi yang dikirim oleh si dewa ini teman-teman. Pokoknya nonton aja deh Tanya de Gureschaff Yoyo Senki, ini anime mantep betul. Nomor 4, Ainz All Gone dari anime Overlord. Jadi di anime ini menceritakan seorang pemuda ya teman-teman, seorang pemuda kantoran yang bisa dibilang dia itu juga seorang pro player lah ya, pro player di game MMORPG, dan MMORPG itu bernama Ingrassia. Jadi pemuda ini dengan nama akun Momonga ini ya teman-teman memiliki sebuah guild itu di game MMORPG yang dia mainkan itu, yang ya pastinya Ingrassia lah ya. Tapi tiba-tiba guildnya itu bubar dengan sendirinya gitu, karena ya bisa dibilang teman-teman super guildnya Momonga itu di real life-nya itu ya sibuk lah ya, sibuk bekerja gitu. Tapi si Momonga ini saknya bermain game gitu. Saking sakninya itu dia menghabiskan uang uang gajiannya itu untuk mentop up ini game gitu. Memang si Momonga ini goblok atau gimana gitu ya, uangnya gajiannya dibuat top up gitu. Akhirnya Momonga ini menjadi leader di sebuah guild itu, karena iya guildnya udah bubar, jadi ya tinggal Momonga saja, jadi dia yang megang guildnya gitu ya teman-teman. Nama guildnya itu adalah Ainz All Gone. Tapi tidak lama kemudian pada saat Momonga bermain game dan dia malah ketiduran anjing, wadidaw. Nah, pada saat si Momonga ini bangun, dia tuh tidak bisa menemukan tombol lockout itu. Ya, dia bisa menemukan tombol lockout dan dia pun nge-stuck di dalam gamenya gitu teman-teman ya. Nge-stuck. Wes, udah mantap. Pada saat itu NPC yang ada di guildnya Momonga itu semuanya itu hidup itu ya teman-teman. Hidup dan memiliki akal. Layaknya manusia pada umumnya lah yang memiliki akal itu, bisa berpikir itu. Yang hasilnya NPC itu cuma diam, cuma ngomong gak jelas, ngekei misi, mari bubar. Nah, kang ono mateni apa ngarani iku? Musuh-musuhnya nang ngarepe lek ketemu. Biasanya NPC itu seperti itu. Setelah itu Momonga ini ya teman-teman ya mengganti namanya itu menjadi Ainz All Gone, yaitu nama guildnya sendiri itu. Dan Momonga ini ya teman-teman bertujuan ingin menemukan seorang player lainnya yang terjebak di dalam game Ingrassia gitu. Jadi ya bisa dibilang ya takutnya nanti misalkan kalau ada player-nya gitu teman-teman, mantap player lainnya itu mengetahui namanya itu bisa menghampirinya gitu teman, bisa iya berkumpul kembali lah ya. Nah tapi bodohnya pengikutnya si Ainz All Gone ini ya teman-teman itu salah tangkap gitu, salah sangka, salah paham terhadap pemikirannya si Ainz ya, yang hasilnya Ainz itu bukan bermaksud untuk menguasai dunia ini ya teman, menguasai isekai yang ada di dunianya game Ingrassia itu. Tapi salah sangkanya pengikutnya itu bahwa si Ainz itu ingin sekali itu, padahal dia tuh nggak bermaksud itu, nggak ada niat untuk menguasai dunia itu ya. Memang ya pengikutnya ini agak tolol atau gimana gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, anime ini tetap bagus kok. Aku suka sama anime ini dan aku masih menunggu season 4-nya gitu. Dan aku juga nggak tahu kapan season 4-nya itu akan datang gitu ya teman-teman. Nomor 5, Diablo dari anime Isekai Mahou. これで霊獣の儀式は終了ですね。
なんだあの耳、標人族。あの子はエルフか。そのキスとか。キス。 Gimana ya, ini anime ini bisa dibilang anime bagus lah ya, anime yang bagus, anime isekai yang bagus gitu kalau menurutku sendiri sih. Jadi anime ini ya teman-teman menceritakan seorang pemuda yang selalu menghabiskan waktunya itu hanya di rumah, ngendok na oma, gak lapo-lapo, semek dulunan game. Cuma orangnya itu, pemudanya itu penyendiri di rumah, di kamar yang bermain game, yaitu game MMORPG yang nama gamenya itu Cross Reverie apa itu, lupa aku namanya teman-teman. Pada saat itu pemuda itu bermain game teman-teman. Dia tuh nggak sengaja keteleportasi ke dunia game tersebut, itu game crossnya itu ya teman-teman. Di sana pemuda ini ya teman-teman ya, itu terlahir menjadi seorang raja iblis, dan raja iblisnya itu karakternya dia sendiri gitu di gamenya itu ya teman-teman. Dan karakternya itu ya bernama Diablo gitu. Yang aslinya nama pundanya itu Takuma ya teman-teman. Sekarang dia berubah menjadi raja iblis, terjun ke isekai, masuk ke dalam tubuhnya karakternya dia sendiri pada saat main game bernama Diablo gitu. Tapi ternyata dirinya itu dipanggil oleh dua orang gadis yang bisa dibilang imut-imut uns gitu ya teman-teman, yaitu si elf bernama si Shera dan juga si Rem. Bukan Rem yang sebelah ya, bukan Rem di Zero ya, yang sukanya AFK itu, bangsat memang gitu ya. Bukan Rem itu, tapi Rem yang Warbis itu, gak tahu dia Warbis atau apa gitu. Pokoknya dia tuh Nekomata, Nekopara, Nekopoi, sembarang lah ya. Si Rem sama si Sera ini memanggil siapa namanya si Diablo ini ke dunia isekai untuk dijadikan budak mereka gitu. Nah, namun Diablo sendiri itu bisa dibilang ya karakter utama yang sangat OP lah ya. OP-nya tuh OP parah itu, udah kayak layaknya apa namanya Maho sendiri itu, layaknya Raja Iblis sendiri gitu. Nah, pada saat itu si Diablo ini ya teman-teman memiliki kemampuan untuk mengembalikan sihir yang diterima dari si Shera dan si Rem. Dan ya akhirnya si kedua gadis itu, si Shera sama si Rem ya teman-teman ya, terkena sihirnya sendiri gitu, dan akhirnya ya Shera sama si Rem jadi budaknya Diablo gitu secara otomatis. Kan bodoh gitu ya teman-teman, udah tahu dia tuh Maho, Raja Iblis itu, kasih sihir budak, akhirnya dia sendiri yang kena. Nah, tapi si Takuma ini ya teman-teman ya, itu bisa dibilang dia tuh ya seorang pecandu game yang tidak pernah bersosialisasi gitu. Ya gampangannya itu dia itu kayak kicep gitu ya kalau ketemu orang gitu. Jadi ya kalau misalkan dia ketemu orang itu ya pasti ngomongnya tuh kayak lumayan agak gugup gimana gitu ya teman-teman. Bahkan ya aku lihat animenya sendiri sih dia punya keluarga, aku juga nggak tahu punya apa enggak, kayaknya nggak punya ya teman-temannya, kasihan banget ya. こちらに血板をお願いします。血板。怖くない、大丈夫、注射と同じ。えい。切りすぎた。 Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk pembahasan 5 daftar anime isekai dengan hero yang paling gokil dan juga anti mainstream. Jangan lupa untuk kalian menekan tombol subscribe-nya dan juga share ke teman-teman kalian, bagi kalian para wibu-wibukers yang sak nih sama waifu ya teman-temannya, yang kalian berharap sendiri ingin maju, ingin terjun ke dunia isekai untuk mau ngeharem anjing. Oke, selamat jumpa and I see you guys in the next video.